Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 15. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ope sailomo maroham diakahatani pamangaki, dohot di pakatayon nirohaki tuzolo ni bohim, ale Jahoba partano batawaku, dohot siluluhonau. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, ayat yang singkat namun penuh makna ini adalah sebuah doa yang penuh harap dari pemazmur yang mengungkapkan kerinduan hati untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan, baik lewat perkataan dan pikiran, dan tentunya juga termanifest dalam perbuatan-perbuatan. Doa ini tentunya menjadi renungan yang sangat baik dan relevan dalam kehidupan kita saat ini. Karena seringkali kita mungkin lebih fokus pada tindakan-tindakan lahiriah kita, pergi ke gereja, melayani, atau memberi bantuan kepada sesama. Namun, Mazmur ini mengingatkan kita supaya semua itu bukan sekedar yang tampil di permukaan saja, melainkan buah dari hati dan pikiran yang baik. Karena Tuhan melihat lebih dari yang terlihat di permukaan. Dia menyelidiki hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, dua hal yang penting dalam hikmat ini, yaitu ucapan mulut dan renungan hati, menjadi hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama, tentang ucapan mulut. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Lewat ucapan, kita bisa membangun atau meruntuhkan, memberi semangat atau menjatuhkan, menyatakan kasih atau menyebarkan kebencian. Sadar atau tidak, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita sesungguhnya mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Yesus sendiri berkata dalam Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sahabatku, seringkali kata-kata yang kita ucapkan boleh jadi menjadi melukai hati seseorang dan bisa saja membuat sampai berakibat fatal, membuat mereka menderita secara batin, baik di tengah-tengah keluarga, antara suami, istri, dan anak-anak, di tempat kerja, di gereja, di lingkungan kita, di mana saja kita bisa menjadi pelaku dan sekaligus menjadi sasaran dari perkataan yang tidak pantas. Maka untuk mengontrol dan mengendalikan hati ini, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pendengar utama dan yang pertama setiap kata dan suara hati kita. Hal ini berarti bahwa di dalam kehidupan kita sepenuhnya kita berharap dan berdoa bahwa Allah akan memelihara hati, ucapan, dan kehidupan kita supaya bebas dari dosa lewat kata-kata dan pikiran kita. Kita senantiasa memohon supaya Tuhan menolong kita agar renungan hati dan pikiran kita selalu berkenan kepada Tuhan. Ketika kata-kata dan pikiran kita berkenan kepadanya, pasti juga setiap kata dan pikiran kita akan menjadi berkat kepada orang lain. Untuk itu, sahabatku, berdoalah terus supaya Tuhan menolong kita dalam menentukan kata-kata yang akan kita ucapkan. Sebab dalam relasi dengan sesama, Tuhan juga mengharapkan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Hal itu ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 15 ayat 2. Dan lebih dari itu, perkataan yang keluar dari mulut kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.